di sewing online. Kali ini kita mau bikin piyama anak ya. Buat teman-teman yang sudah dapat paketnya, ini paketnya. Ini kita buka dulu isinya ya. Paket ini semuanya lengkap untuk menjahit piyama anak ya. Jadi teman-teman gak usah beli barang-barang lain, semuanya udah lengkap di sini. Yuk kita buka ya. Nah, paket ini yang paling pertama kita punya bahannya ini bahan katun ya. Nanti ada pilihannya, teman-teman bisa pilih motifnya. Terus ada polanya ya. Setiap kali kita menjahit pasti ada polanya ya. Polanya ini di kertas A0, jadi polanya agak besar ya. Karena pola ini kan saling bertumpuk, nanti kita mesti jiplak dulu ya. Untuk menjiplaknya dulu kita sudah disediakan juga bahan namanya bahan spunbond. Jadi bahan ini cukup tipis seperti ini, nanti bisa buat jiplak polanya. Dan kita ada dua bahan warnanya senada sama bahan utamanya. Ini bisa untuk aplikasi, jadi kalau teman-teman mau pasang kantong atau mau pasang bisban bisa. Dan ini ada benang dengan warna sesuai dengan bahan. Ini juga ada kancingnya, kelihatan nggak ada kancingnya? Ini juga ada bahan Vaseline. Vaseline itu buat lapisan depannya, lapisan kerah. Dan ini karet. Nanti celana piyamanya itu pakai karet. Nah, ini semua paket yang ada di dalam, semua bahan-bahan yang ada di dalam paket menjahit online piyama anak. Ini lembaran polanya terdiri dari ini pola belakang. Ini polanya contohnya size 8 ya. Pola belakang atas, pola depan. Yang ini pola lengan. Nah, ini lapisan buat bagian depan. Terus celananya juga ada dua. Celana belakang satu, celana depan satu. Kita jiplak ya pakai bahan spunbond ini. Nah, bahan spunbond ini nggak terlalu tebal, cukup tipis ya, bisa terlihat. Kita jiplak pakai pensil kapur dan penggaris. Kalau garisnya lurus bisa pakai penggaris lurus aja ya. Nah, untuk garis yang lengkung, pakai tangan aja, ikutin aja pelan-pelan. Nah, ini ada tanda arah benang jahitan, arah serat kain ya. Yaitu jangan lupa dikasih nama dulu ya. Kita tulis size 8 supaya nanti kalau ada beberapa size biar nggak lupa. Size 8. Ini pola belakang, boleh disingkat belakang. Namanya piyama anak. Jadi nanti kalau punya beberapa pola nggak akan ketukar ya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita menjiplak bagian depan lagi, tapi jangan saling bertumpuk. Jadi harus kita atur-atur. Nanti kalau digunting nggak. Nah, setelah depan kita ambil lengan, lapisan celana ya. Nah, setelah dijiplak dan diberi nama, jadi pas menjiplaknya itu jangan sampai ada yang bertumpuk ya, karena kita akan gunting. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 lembar pola. Sekarang kita akan gunting ya. Guntingnya pas di garisnya. Semua kita gunting. Jadi nanti kita akan punya 6 lembar pola untuk piyama anak ini. Cara meletakkan polanya, ini kan bahannya bahan katun motif yang ada motifnya binatang, jadi ada kepala di atas, kakinya di bawah, jadi jangan sampai nanti terbalik.
ya. Kalau mau motong ini bagian yang jelek ada di dalam ya, jadi dilipat, yang jelek di dalam, bagian yang bagus ada di luar. Nah, meletakkan bagian belakangnya ini, bagian belakang ini ada di lipatan, jadi ada di sini ya. Ini kan bukan, nah ini lipatan, nanti bisa dibelah dua. Kalau dibuka ya, jadi ada dua, kiri kanan. Ini bagian depan, lapisan, celana depan, celana belakang. Kalau celana nggak ada yang nempel di lipatan ya, celana benar-benar lepas dua-duanya, jadinya nanti ada 4 lembar, 2 depan, 2 belakang. Untuk teman-teman yang baru pemula, cara menggunting ada sedikit tekniknya ya. Jadi kita menggunting, kalau bahannya lari bisa dikasih penahan ya. Nah, kalau sekarang kita menggunting, gunting sesuai dengan pola. Jadi pola ini sudah termasuk kampuh 1,5 cm. Jadi teman-teman nggak usah tambahin lagi. Jadi pola nomor 8 ini udah termasuk kampuhnya 1,5 cm. Semua size juga sudah termasuk kampuh 1,5 cm. Kita gunting ya. Nah, pada waktu menggunting, jangan gunting di atas gini, maksudnya jangan guntingnya diangkat gini, tapi gunting diletakkan di meja ya. Kita tinggal buka, tutup, buka, tutup. Nah, sampai ujung ini kita mau belok ke atas. Jadi dilebihin dulu 1 cm ya, tuh lebih, baru kita gunting. Jadi nanti ujungnya benar-benar lancipnya bagus seperti ini ya. Terus kalau gunting jangan nanti bergerigi, hasil guntingannya jadi nggak rapi ya. Buka, tutup, buka, tutup sampai ujung, lebihin sedikit, baru kita gunting. Usahakan tidak memutar-mutar bahan ya, lebih baik kita aja yang geser. Misalnya ini udah susah, kita mulai dari sini. Karena kalau digeser-geser nanti bahannya lari-lari, geser juga polanya nanti ya. Nah, ini bagian belakang ya, karena letaknya di lipatan, hasilnya ada gini. Jadi benar-benar ada dua, bukan dua maksudnya, ini tadi lipatan yang tadi, jadi kiri kanannya nempel. Ini hasil bagian belakang. Hasilnya setelah dibuka, ini bagian belakang, karena di lipatan tadi jadi nyambung ini. Ini bagian depan ya, bagian depan ada dua, pisah. Kemudian ada bagian lengan, lengan kiri satu, lengan kanan satu, jadi ada dua dong, ada dua. Kemudian ini ada lapisan juga, lapisan juga 2 lembar, satu untuk sebelah kiri, satu untuk sebelah kanan. Kemudian ada celana depan, ini pola celana depan, hasilnya juga 2, satu kiri, satu kanan. Ini ada celana belakang, itu juga 2, satu kiri, satu kanan. Kita mulai jahit ya. Buat yang masih pemula, yang baru banget belajar, jangan deg-degan, nggak usah takut, nggak apa-apa. Nanti kalau salah bisa didedel kok ya. Nah, sekarang kita ambil bagian depannya dulu ya, badan depan. Ini badan depan, satu kiri, satu kanan. Kita tumbuk gini. Yang kita jahit adalah bagian atasnya. Ini bagian bahu belakang ini, leher belakang ini. Ya. Kita pentul dulu.
Kemudian kita jahit dengan kampuh 1,5. Kecuali disebut lain, semua kampuh pola saya adalah 1,5. Buat yang masih pemula, kalau pengen digarisin dulu boleh, nggak apa-apa. Ini 1,5 cm ya, 1,5 cm. Cara garisinnya begini, jangan pakai penggaris karena kadang-kadang polanya itu nggak lurus banget ya. Nah, ini kita jahit dari sini sampai sini. Yuk, kita mulai jahit ya. Kita akan jahit dari ujung atas sampai bawah ya. Posisi jahit, nah supaya lebih enak, posisinya adalah sisa bahan kita ada sebelah kiri ya. Jadi kita yang sebelah sini nggak terlalu banyak. Jangan begini. Kalau begini ya, posisinya begini. Ini kan lama-lama banyak di lubangnya ini, jadi bikin ribet jahitnya. Lebih enak begini. Kelihatannya simpel tapi jadi membantu ya. Pada waktu mulai jahit, ujung benang pegang, kadang-kadang suka ikut ketarik ke dalam, nanti tergulung. Tutup, baru kita mulai jahit ya. Ini yang tadi kita jahit ya, hasilnya kalau dibuka seperti ini. Bagian depan satu kiri, satu kanan, nanti dia akan begini. Nah, ini bagian jahitannya. Langkah selanjutnya kita ambil bagian badan belakang ya, lipat 2 persis segini ya, kerung ketemu kerung. Nah, ini kan tengah belakangnya nih, kita akan gunting kecil aja buat tanda, jangan kau sebesar-besar, kecil aja. Kalau dibuka hasilnya seperti ini. Nih, ada tanda segitiga kecil ya. Ini akan kita jahit dengan bagian depan yang tadi. Nih, kita akan ketemuin bagian ini dengan bagian yang ini tadi, yang setelah disambung ya. Ini ketemu di sini, tengah ketemu tengah ya. Cara mentulinnya begini, ini kita balik ya, mentulin kan ini agak melengkung ya, ini lurus, jadi kita gini, ketemu ujung dari sini, ketemu ujung. Ini yang tengah ketemu dengan jahitan. Ini kampuhnya kita buka ya, supaya nggak tebal. Taruh sini, betulin. Nah, nanti ujung yang ini ketemu dengan ujung bahu belakang ya. Karena kan agak melengkung ya. Betulinnya agak banyak aja nggak apa-apa. Satu lagi sampai ujung sini. Nah, posisinya begini setelah dibentulin ya. Ini dari sisi badan, dari sisi lapisan badan depan, sisi belakang. Kita jahit dengan kampuh 1,5 cm. Jahit dengan kampuh 1,5 cm ya. Kalau teman-teman mau kapurin dulu, digarisin dulu pakai kapur dan meteran seperti tadi, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan agak melengkung tadi ya, pegangnya. Jangan sampai ada yang kejahit kelipet. Terus sampai ujung bahu sebelah satunya lagi.
Kita lihat hasilnya setelah jahit seperti apa ya. Nah, ini hasilnya setelah jahit. Bagian bahu belakangnya, ini badan belakang, ini badan depan. Seperti ini. Jadi kalau udah jadi seperti ini. Jadi udah hampir ke sambung depan sama belakang di bagian tengah leher. Seperti ini. Sekarang kita akan menempel Vaseline, ini Vaseline ke lapisan ya. Vaseline-nya lipat dua, jadi harus ada dua, satu kiri satu kanan ya. Tempel. Ini akan kita gunting. Bentuknya harus persis sama seperti lapisan. Gunting pas di pinggir lapisan. Langkah selanjutnya kita akan menempel Vaseline ke lapisan ya, tapi yang ditempel yang di bagian belakang, yang bagian jeleknya. Nah, Vaseline ini ada bagian yang mengkilat, kelihatan nggak? Ini yang mengkilat ini lemnya, jadi lemnya nempel ke bagian jeleknya seperti ini. Nah, kalau Vaseline ini panasnya jangan terlalu panas, sedang aja. Nanti kalau terlalu panas lengket. Kerjakan untuk sisi yang satunya lagi juga ya. Setrika juga pada sisi bagian depan supaya lengketnya sempurna. Setelah disetrika ya, kita akan jahit di sini bagian atasnya. Bagian bagus, sama seperti tadi, jaraknya 1,5 cm ya. Kita jahit, dijahit dengan kampuh 1,5 cm. Kalau jarum cabut. Untuk menguji jahitan pada GS 2700 ini, kita bisa pencet ini. Nanti jahitannya mundur. Kalau dilepas dia maju. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sama seperti tadi ya. Ups. Nah, posisinya begini. Sekarang kita akan pasang lapisan ini ke badan depan ya. Bikinnya posisi seperti ini. Kemudian ini jahitan, ketemu jahitan, terbalik ya. Jadi yang bagus ketemu yang bagus. Posisinya begini. Ini dibuka dulu ya. Pentulin dulu yang tengah yang penting. Dan pelan-pelan dipentulin kiri dan ke bawah, ke kanan. Setelah dipentul yang sini, kita pelan-pelan ke sini ya. Ini tekukannya ketemu tekukan. Ini pentulnya agak banyak, nggak apa-apa, karena ini banyak lekukannya.
Setelah dibentulin hasilnya seperti ini. Dari ujung bawah ya ke tengah, ujung satunya lagi. Nah, pada kampuh ini kita jahitannya bukan 1,5 tapi hanya 1 cm aja karena ini lapisannya lebih kecil ya. Jadi kita jahitnya kampuhnya 1 cm. Jahit lapisan dengan badan dengan kampuh 1 cm aja ya. Nah, ini kan melengkung, jadi jalannya pelan-pelan aja ya. Pegang bahannya biar nggak lari-lari, biar kita bisa arahin. Cari bentul, angkat. Ini pegang gini, pegang kiri, pegang kanan, kayak gini, angkat sedikit. Sampai tengah. Aku kasih tahu dulu hasilnya. Hasil jahitannya akan seperti ini, pelan-pelan aja ya. Nah, ini hasil jahitannya. Guru pakai benang warna merah supaya kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman pakai benang yang sewarna dengan bahannya. Setelah itu kita akan buat cekerisan. Cekerisan itu gunanya apa? Supaya nanti pas dibalik jatuhnya bagus ya. Kalau kita cekerisan dari bawah semua ya, biar gampang begini. Kadang-kadang ada yang cuma begini aja ya. Kalau begini aja takutnya nanti jadi tebal. Jadi kita lipat dua ya. Ini kita gunting, jangan sampai kena yang benangnya. Posisinya gini ya. Nah, biar nggak kegunting juga, begini caranya. Yang kita pegang benangnya kita gunting. Kalau gini lebih kegunting, oh ya. Ini bagian yang lurus seperti itu. Kalau bagian yang agak melengkung nih, bagian kurva ini, begitu pelan-pelan. Agak sedikit lebih banyak aja ini, lebih rapat, bukan lebih banyak, lebih rapat. Nih. Ups, lari-lari ya. Hati-hati kalau kena benangnya pasti bolong ini. Jadi benangnya dipegang aja. Nah, bagian tekukan ini harus kita gunting gini supaya bisa dibalik nanti. Hati-hati ya. Nah, gitu, ya. Terusin sampai sekeliling. Setelah dikeris, dibalik, kemudian setrika biar jatuhnya lebih rapi. Hasilnya setelah dijahit, lapisannya sudah terpasang. Nah, untuk ujung pinggir lapisan ini bisa diobras atau kita akan jahit. Yang nggak punya obras di rumah boleh dijahit dengan kampuhnya 1 cm. Jadi lipat gini, kemudian kita jahit dari ujung sampai ujung.
Ya, kita lihat seperti ini. Lipat 1 cm. Kalau pakai benang es warna, hasilnya pasti nggak begitu kelihatan. Ini kan benangnya merah. Ya. Dijahit terus sampai ujung sisi sebelah satunya lagi. Nah, ini hasilnya setelah jahit, ya. Supaya nggak lari-lari nih, kita jahit dari sini sampai sini, ya. Jadi nanti tinggal dibalik begini. Bagian depannya. Ini kita jahit di pas jahitan ya. Kalau pakai benang yang sama nggak kelihatan. Setrika keras supaya jatuhnya bagus, ya. Kemudian setelah ini kita akan memasang lengannya. Untuk lengannya kita akan pakai supaya lebih manis sedikit, ya. Dari sini ke sini panjang itu sekitar 70 cm. 70 cm itu lebih, ya. Ini jadi kita akan bikin ini lebarnya, kalau dilipat jadi 4 jadi 8, kalau dilebarin jadi 8 kali 70. Yang ini yang warna pinknya lebarnya 5 kali 70, lipat 2 jadi 2,5. Yang ini lipat 2 jadi 4, ya. Kita akan taruh sini sedikit, terserah ini mau berapa, mau kelihatan sedikit juga boleh segini, atau mau kelihatan lebih besar sedikit juga boleh, ya. Dan kita akan jahit dari sini sampai ujung. Nah, kalau saya maunya sedikit aja, kira-kira setengah senti, ya, segitu kita jahit. Terusin sampai ke bawah setengah senti semua, pelan-pelan aja. Ini hasilnya setelah dijahit tadi, ya. Saya pakai benang yang sama jadinya nggak kelihatan. Nah, sekarang untuk nempelnya, ini dari bagian belakang, ya, bagian belakangnya. Nanti kita ngebalik gitu, tempel ini yang bagus taruh sini. Pentulin dulu seperti ini. Kalau dibalik kita jahit, dibalik hasilnya seperti ini. Ini ada di dalam, hasilnya seperti ini. Nanti tinggal kita gunting kelebihannya, ya. Jahit aplikasi lengan ini ke lengan, ya. Ini bagiannya begini tadi yang udah kita semat. Jahit dengan kampuh 1 cm. Hasil jahitannya, ini kita balik begini, ya. Lalu kita setrika dulu, ya, supaya rapi. Balik,
hasilnya seperti ini ya. Setelah dijahit kita balik, setelah disetrika ya, tadi saya sudah setrika, hasilnya seperti ini. Nah, kelebihan kiri kanannya bisa kita buang, kita ikutin polanya seperti ini. Nanti tinggal ditindas lagi, jahit lagi, ulang. Jahit untuk supaya ini nggak lari-lari lagi, nggak kebuka ya. Siap kita pasang ke badan. Ini lengan yang sudah dikasih variasi dengan bahan polos tadi. Sekarang lengan ini akan kita pasang ke karung lengan badan. Bersatu. Posisinya begini. Untuk pemula lebih gampang, cara ini gampang banget, nggak ribet. Jadi gini ya. Karung lengannya. Ini lengannya ya. Kita akan taruh begini, bagian lengan ada di bagian atas ya. Selalu kalau jahit lengan, bagian tangan ini ada di bagian atas badan. Kita akan balik gini ya. Ini pinggir sini ketemu pinggir sini, pinggir sini ketemu pinggir sini ya. Jadi kita akan pentulin. Nah, karena ini bentuknya melengkung, jadi jahitannya juga pelan-pelan banget ya. Pinggir ketemu pinggir. Karena ini melengkung, kita tarik ini. Pinggir ketemu pinggir, pentulin ya gini, terus pinggir ketemu pinggir, tarik lagi sini, posisinya begini, pinggir ketemu pinggir ya, balik lagi sini, posisinya begini selalu. Nah, ini setelah dipentul hasilnya begini ya. Kita akan jahit ya, tapi jahitnya bukan dari ujung, kita akan jahit mulainya mundur 3 cm. Jadi mulai dari sini sampai keliling, nanti berhentinya juga jangan sampai ujung, tapi berhenti 3 cm dari ujung. Jadi nanti ujungnya nanti akan terbuka begini, 3 cm di kiri, 3 cm di kanan ya. Yuk kita mulai jahit. Sekarang kita akan menjahit lengan ke karung lengan ya. Karena bentuk lengan agak melengkung, jadi selalu kalau menjahit tangan itu lengan baju ada di bagian atas. Jadi yang bajunya, yang badan ada di bagian bawah seperti ini ya. Tapi kita mulainya udah saya kasih tanda di 3 cm, berarti kita mulai dari sini. Nggak dari ujung banget. Karena apa? Nanti buat supaya jahitnya lebih gampang ya. Dari sini 3 cm kan. Jaraknya 1,5, turunin jarum, tutup. Nah, kalau teman-teman ragu-ragu begini, bisa dijujur dulu pakai jarum tangan ya. Nah, kalau yang mau langsung begini, bagian bawah jangan sampai ada yang tercepit, jadi selalu kita geser. Posisinya begini, selalu pinggir ketemu pinggir. Jadi kalau mulai agak geser kita gini, pinggir ketemu pinggir ya. Jahit pelan-pelan, ini nggak bisa banyak-banyak, sekitar 2 cm aja ya. Pada waktu berhenti usahakan jarum di bawah, jadi nggak akan geser. Ini udah begini, kita rapihin lagi, pinggir ketemu pinggir ya, seperti ini ya. Ya, agak sedikit tricky di sini karena makin puncak makin agak rumit. Kalau pelan-pelan pasti bisa ini, jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau salah bisa didedel pelan-pelan lagi. Nah, kalau berhenti posisi jarum harus di bawah ya, biar nggak lepas nanti. Nah, ini
rapihin lagi, cabut jarumnya, rapihin lagi. Lagi pelan-pelan, pinggir ketemu pinggir ya, selalu pinggir ketemu pinggir, tahan. Jahitnya 2 cm 2 cm aja. Yang bawah jangan sampai kejepit. Buka jarum, rapihin lagi. Terus sampai sedikit lagi. Nih, sampai tanda ini yang hitam. Saya udah kasih tanda. 3 cm dari ujung kita berhenti ya. Udah. Angkat. Cabut. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya. Ini jahitannya. Nggak ada yang kecepit. Kalau kecepit mesti dibuka ya. Nah, ini terbuka di sini 3 cm di ujung kiri ya, 3 cm di ujung kanan. Gunanya apa? Supaya nanti kita bisa jahitnya lebih gampang ya. Sekarang kita akan jahit bagian sisinya ya. Di balik ini ya, ujung ketemu ujung. Sampai ini kan terbuka tadi kan di ujungnya. Jadi kita jahit bagian lengan dulu. Dari ujung sampai ujung. Jaraknya 1,5. Kemudian bagian badan nih, mulai dari ujung lagi. Sini sampai bawah, kampuhnya sama 1,5. Jadi yang sini masih bolong nanti ya. Kita jahit bagian tangan dulu ya, dengan kampuh 1,5 cm. Ujung tangan mesti dikunci supaya nggak cepat jebol. Sampai sini. Setelah itu bagian yang badannya. Ini udah, sekarang bagian badannya. Sama kayak tadi, ujung ketemu ujung, pinggir ketemu pinggir, dijahit dengan kampuh 1,5 cm. Ini sampai bawah. Nah, ini kan tadi udah dijahit ya, bagian tangan, kemudian bagian badan. Ya. Sekarang yang masih bolong yang bagian keteknya di bagian bawahnya nih. Gimana cara jahitnya? Jahitnya begini, kita buka. Kita jahit begini. Jadi kampuh tangan ketemu dengan kampuh badan. Kita buka. Dan kita jahit di bolongan yang tadi. Ini udah agak melengkung, kita masukin dalam aja dulu. Jadi begini posisinya ya. Nah, ini yang belum terjahit sini, jadi kita jahit dari ujung sini sampai ke bawah ketiak, paling bawah banget sampai ke sini lagi ya. Di mesin ini kalau kita mau jahit tangan, ini bisa dibuka nih, armhole, lubang lengan. Jadi ini tadi kita masukin supaya lebih gampang ya. Nah, kita akan jahit yang tadi yang belum dijahit nih.
buka kampuhnya. Kita lihat hasilnya, keluarkan. Nah, ini hasilnya ya. Lebih gampang memasang lengan dengan cara begini. Tuh, nggak ada yang ketarik, nggak ada yang ini. Ininya pun enak, kelilingnya ini enak ya. Nah, kita kerjakan satunya lagi ya. Ini kedua tangannya sudah terpasang. Sekarang kita akan jahit bagian bawahnya ya. Buka. Ini lapisannya kita balik dulu begini ya. Kita jahit dari sini, jaraknya kampuhnya 1,5 cm sampai sini ya, kiri dan kanan. Jahit seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat hasilnya 1,5 cm, kemudian akan dibalik begini. Nah, ini udah otomatis terlipat bawahnya. Kita lipat, tinggal kita obras, baru kita jahit, kita jahitin lagi ya. Kemudian kita akan jahit kampuh ke bagian bawahnya, terus